Kristus, kepada saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Dan Bapak Rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Niko Nyotora Harjo sudah mendapatkan tema untuk tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit jadi pemenang. Mari katakan, bangkit jadi pemenang. 2, 3, bangkit jadi pemenang ya. The year to rise up, be victorious. Nah, hari ini saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang sederhana saja. Judulnya adalah Fear Not, ya, jangan takut. Saya nggak janjian sama Thalia, tapi dia menyanyikan lagu sebelum firman, tepat sekali seperti firman yang saya mau sampaikan hari ini, saudara ya. Jadi saya yakin ini memang Tuhan ya, memang mau menguatkan kita semua menjalani sepanjang tahun 2023 ini. Jangan takut sebab ada Tuhan yang menyertai. Amin. Saudara, saya yakin sebagai manusia kita semua pernah merasakan ketakutan. Ya, secara umum menurut saya ada dua penyebab kenapa orang itu mengalami ketakutan. Yang pertama karena ketidaktahuan dan yang kedua karena ketidakmampuan. Jadi kita ini takut karena kita nggak tahu hari depan kita. Kita nggak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di hari depan kita atau di masa depan kita. Itu sebabnya kita takut, ketidaktahuan. Tapi sekalipun kita sudah tahu apa yang akan terjadi di hari depan kita, tapi kalau kita nggak berkuasa untuk mengubahnya, atau kita tidak punya kemampuan untuk mengubah apa yang kita sudah tahu itu juga bisa membuat kita menjadi takut ya. Jadi menurut saya orang itu takut karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan, gabungan di antara keduanya, saudara. Ini secara umum. Nah, saudara, memang kita harus mengakui bahwa ketakutan itu sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, sampai kapanpun itu akan terjadi dalam hidup kita. Seorang pemberani bukanlah seorang yang tidak pernah mengalami ketakutan. Seorang pemberani adalah seorang yang bisa mengelola rasa takutnya, bisa mengatasi rasa takutnya sehingga hidup mereka tidak dikuasai oleh ketakutan. Amin. Jadi kalau saudara mengalami ketakutan itu normal, itu natural. Tapi untuk hidup dikuasai oleh ketakutan itu sebuah pilihan. Dan sebagai orang-orang percaya kita tahu bahwa hidup kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan. Hidup kita harus dikuasai oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang sederhana dari salah satu teks di Alkitab, yaitu Yesaya pasal 41, saudara. Dan ini ayat 10-nya ini sudah ada lagunya ya. Ada lagu di ayat 10 ini. Saudara, ini memang ayat yang terkenal. Dari teks ini kita bisa belajar ada dua prinsip kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengelola rasa takut dalam diri kita, bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut dalam diri kita sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan tapi dikuasai oleh Tuhan. Amin. Dan biarlah di sepanjang tahun 2023 ini apapun yang terjadi, apapun prediksi orang ya, resesi, inflasi, akan susah secara keuangan, semua serba mahal dan lain sebagainya, kita percaya bahwa kita akan baik-baik saja di dalam Tuhan. Amin. Yesaya 41 ayat 8 sampai 10, saya mengajak kita baca bersama-sama 3 ayat ini. 2, 3. Tetapi engkau hai Israel, hambaku hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi kemenangan. Haleluya, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalimat janganlah takut dan janganlah bimbang ini merupakan kalimat yang sangat relevan bagi bangsa Yehuda pada waktu itu. Jadi ini konteksnya, ini bangsa Yehuda sedang mengalami pembuangan di negeri Babel, saudara. Kita tahu karena mereka tidak taat ya pada Tuhan. Mereka tidak taat pada firman, pada Taurat, mereka menyembah berhala. Dan akhirnya mereka harus menerima konsekuensi dari ketidaktaatan, yaitu mereka mengalami pembuangan di negeri orang, di negeri Babel, saudara.
Itu masalah buat mereka. Yang kedua, saudara, ada gejolak internasional pada waktu itu. Jadi pada masa itu, saudara, ada sebuah bangsa baru yang bernama Media Persia. Ya, jadi bangsa Persia ini muncul sebagai kekuatan baru di dunia yang mau mencaplok berbagai macam bangsa pada waktu itu. Jadi saudara bisa bayangkan rasanya bangsa Yehuda ini, kan mereka ini di negeri orang ya, di Babel saudara. Dan ada ancaman akan ada bangsa Persia gitu yang akan mencaplok banyak bangsa termasuk bangsa Babel saudara. Jadi mereka ketakutan saudara, mereka pikir nanti gimana ya kalau misalnya Persia berhasil mengalahkan Babel. Kira-kira bangsa Persia ini bagaimana ya memperlakukan kami? Ya, apakah akan lebih baik atau lebih buruk saudara. Jadi mereka mengalami ketakutan pada waktu itu. Dan menurut saya pertanyaan bangsa Yehuda pada waktu itu, ketakutan mereka itu relevan juga dengan kondisi kita saat ini saudara. Ya, karena inti dari pertanyaan mereka yang membuat mereka takut, mereka tuh bertanya, apakah keadaan kami akan menjadi lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya? Nah menurut saya ini relevan sampai hari ini banyak orang saudara yang juga sedang bertanya ini ya. Di tahun 2023 ini keadaan kami akan menjadi lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Nah saudara kalau itu pun yang menjadi pertanyaan saudara maka ayat ini, teks ini akan menjadi sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan saudara ya. Bahwa kasih karunia Tuhan juga dinyatakan kepada setiap kita. Nah saudara yang dikasih Tuhan mari kita lihat, sebentar ya. Saudara mari kita lihat dua prinsip kebenaran firman Tuhan dari teks ini. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut ya menghadapi tahun 2023 ini. Yang pertama saudara, kita perlu menghidupi identitas kita di hadapan Tuhan. Katakan menghidupi identitas kita di hadapan Tuhan. 2, 3, menghidupi identitas kita di hadapan Tuhan ya. Jadi prinsip pertama untuk kita bisa mengatasi rasa takut adalah kita harus kenal dan menghidupi siapa kita di hadapan Tuhan. Nah saudara tadi di ayat 8 dikatakan, tetapi engkau hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Saudara saya tertarik dengan kata tetapi engkau ya. Saya tertarik dengan kata tetapi engkau. Saudara kata tetapi engkau ini mau menjelaskan engkau itu siapa? Engkau itu adalah Israel hambaku, Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi saudara. Kata tetapi engkau itu merupakan kata yang penting karena di sini menurut saya ya Tuhan sedang membuat sebuah perbedaan saudara ya. Kita tahu dalam bahasa Indonesia kata tetapi itu menyatakan kontras. Tetapi itu artinya kontras. Jadi Tuhan sedang membuat perbedaan bahwa umat Tuhan itu berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Orang-orang percaya itu berbeda dengan orang-orang yang belum percaya, yang belum kenal Tuhan saudara. Nah kalau saudara lihat ayat-ayat sebelumnya saudara ya, di ayat 5 sampai 7, sebelum kata tetapi engkau itu ayat 5 sampai 7 menjelaskan saudara bagaimana bangsa-bangsa saat itu juga sedang mengalami ketakutan. Mereka juga sedang gemetar saudara menghadapi ancaman dari media Persia. Dan kita bisa lihat juga respon mereka ya. Coba kita baca dulu, saya bacakan buat saudara. Ayat 5, pulau-pulau telah melihatnya, melihat media Persia ya. Melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar ya, pada ketakutan semua bangsa-bangsa saudara. Sama seperti saat-saat ini ya. Banyak bangsa yang sedang mengalami ketakutan. Mereka datang dan makin mendekat ya. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi yang namanya resesi, inflasi, krisis energi dan lain sebagainya. Itulah Persia yang sedang ditakuti oleh bangsa-bangsa saat-saat ini saudara. Dan perhatikan respon mereka di ayat 6 sampai 7. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu, tukang besi menguatkan hati tukang emas dan orang yang menipikan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patrian, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang.
Saudara, jadi respon dari bangsa-bangsa ini, orang-orang yang belum kenal Tuhan, bangsa-bangsa yang bukan umat pilihan Tuhan, ketika mereka sedang menghadapi ketakutan, responnya adalah mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya itu bagus ya. Tetapi setelah mereka saling menguatkan satu dengan yang lain, saudara, mereka buat patung-patung berhala. Jadi mereka bikin patung-patung berhala karena mereka berpikir lebih banyak mereka punya banyak berhala, dengan lebih banyak punya patung-patung berhala itu, maka patung-patung berhala itulah yang akan membebaskan mereka dari ancaman, ya, akan menolong mereka dari ketakutan. Itu yang mereka lakukan, saudara. Nah, persis ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi engkau. Apa artinya? Artinya umat Tuhan memiliki respon yang berbeda dengan bukan umat Tuhan. Amin. Kita semua sebagai orang percaya sama-sama. Kita orang percaya dengan orang tidak percaya sama-sama menghadapi problem. Sama-sama menghadapi masalah. Kita semua akan hadapi resesi, inflasi, krisis. Jangan bilang orang percaya tidak menghadapi, kita semua mengalami. Tapi apa yang membedakan antara orang percaya dengan orang tidak percaya? Bedanya adalah respon. Katakan respon. Bilang kanan kiri, respon kita beda. Haleluya, amin. Ya, respon kita beda. Kita menghadapi masalah yang sama dengan dunia. Kita menghadapi persoalan yang sama dengan dunia, saudara. Tapi respon kita berbeda dengan orang-orang dunia, amin. Respon kita berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Karena kita kenal identitas kita di hadapan Tuhan. Kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, siapa kita, saudara? Tadi dijelaskan. Siapa kita? Kita adalah Israel, hamba Tuhan. Kita adalah Yakub yang Tuhan pilih, dan kita adalah keturunan Abraham yang Tuhan kasihi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bicara mengenai kesetiaan. Ya persis tadi lagu itu. Ini kesetiaan Tuhan terhadap Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah yang setia dengan perjanjiannya, saudara. Walaupun pada waktu itu bangsa Yehuda tidak lagi berada di tanah perjanjian, mereka bagaimanapun tetap umat perjanjian. Sekalipun secara lokasi bangsa Yehuda sedang berada di Babel, mereka tetap berada dalam genggaman tangan Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan mereka di Babel, saudara. Kalau boleh saya mereka tetap dalam genggaman Tuhan. Ya ini cuma ilustrasi. Artinya Tuhan ada bersama dengan mereka di Babel, saudara. Itu yang menurut saya, wow, kesetiaan Tuhan itu sungguh terbukti ya. Dia nggak melepas umat pilihannya. Semua orang yang telah dipilih menjadi umat pilihannya tidak akan pernah dilepas dari genggaman tangannya. Amin. Dan kita semua adalah orang-orang pilihan Tuhan, saudara. Galatia pasal 3 ayat 29. Yuk kita baca 2-3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Berapa banyak dari saudara adalah orang-orang yang menjadi milik Yesus. Saudara percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, bilang kanan kiri, kamu keturunan Abraham, amin. Kamu berhak menerima janji Allah, amin. Iya, secara fisik kita bukan keturunan Abraham. Secara fisik, secara biologis kita bukan keturunan Abraham. Tapi karena kita percaya pada pengorbanan Yesus di dalam Kristus, semua orang percaya secara rohani kita semua juga keturunan Abraham. Amin. Dan kita berhak menerima janji-janji Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Ini penting, saudara. Kita berharga bukan karena apa yang kita miliki. Kita berharga bukan karena apa yang kita telah capai. Tapi kita berharga karena siapa yang memiliki kita. Ini sebuah quotes yang saya
kutip saudara, dan menurut saya ini harus menjadi sebuah kebenaran yang kita hidupi. Kita berharga bukan karena apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita. Kita adalah umat kepunyaan Allah, pencipta bumi, langit, alam semesta, amin. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai, tidak boleh menjadikan itu sebagai identitas atau rasa berharga kita, saudara. Saudara, kita harus hidupi kebenaran ini supaya kita bebas dari belenggu ketakutan. Yaitu kita berharga karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Saudara, ini ada sebuah quotes yang sangat baik, saudara ya. Yang mengatakan bahwa pengakuan dan penerimaan orang lain kepada kita itu bukan segala-galanya. Tetapi yang terpenting adalah penerimaan Allah kepada kita atas dasar korban Kristus yang sempurna. Jadi kita gak perlu mengemis-ngemis pengakuan orang. Kita gak perlu mengemis-ngemis penerimaan orang, saudara. Dengarkan saya, penerimaan orang lain kepada kita tidak menambah apa-apa pada identitas kita. Dan penolakan mereka kepada kita juga tidak mengurangi apa-apa pada identitas kita. Karena kita berharga bukan karena omongan orang dan penilaian orang. Kita berharga karena kita diterima oleh Allah di dalam Kristus. Amin. Ada banyak orang merelakan hidupnya rusak, hancur demi diterima orang. Ya, ada banyak orang melanggar etika, melanggar moral. Mereka kerja dengan sangat kotor ya demi mendapatkan banyak uang. Kalau mereka punya banyak uang, status rasa berharga mereka meningkat. Tujuannya apa? Supaya mereka diakui dan diterima orang. Saudara, banyak orang merusak dirinya ya dengan seks bebas dan lain sebagainya karena takut ditolak sama pacarnya. Ada kan pacar-pacar tertentu yang ngajak seks bebas dan ketika kita bilang no, langsung diputusin. Ada banyak orang takut diputusin, saudara. Akhirnya mereka merelakan keperawanan, keperjakaannya, mereka rusak diri mereka, mereka merusak masa depan mereka demi diterima orang, demi diakui orang. Saudara, saya berdoa tidak ada di tempat ini, amin. Meskipun kita punya latar belakang keluarga yang mungkin ya memang harus diakui tidak semua keluarga harmonis ya. Iya, kita juga mungkin punya latar belakang keluarga broken home. Mungkin di dalam keluarga kita nggak menerima penerimaan ya. Ada memang orang tua yang pilih kasih, ada orang tua yang ya saya harus akui bahwa penolakan itu setelah dunia jatuh dalam dosa, penolakan itu sesuatu yang harus kita hadapi, saudara. Ya, kita harus menghadapi hidup ini tidak ideal. Nah, ada banyak orang ketika mereka tidak menerima itu dari keluarga, maka mereka cari pelarian ke orang lain. Ya, mereka coba melalui komunitas, teman-teman. Ya. Dan saudara, kita harus tahu bahwa dunia ini sudah rusak, dunia ini sudah jatuh di dalam dosa. Semua telah menyimpang, saudara. Artinya kekosongan hidup kita gak pernah bisa diisi oleh manusia. Saya ngomong gini bukan berarti kita cuek sama omongan orang ya. Saya bukan mengajarkan cuek is the best nih, bukan. Oh, kok Dedi ngajarin gak usah dengan pengakuan dan penerimaan orang bukan. Jadi kalau gitu kita nggak perlu dengerin omongan orang, bukan. Ya kalau ada orang kasih kita masukan, ada orang kasih kita feedback, ya kita harus evaluasi diri ya, bukan cuek aja gitu ya, nggak mau dengerin orang ngomong ya, enggak. Kalau ada orang kasih masukan dan itu bagus, ya oke, kita bisa perbaiki diri kita menjadi lebih baik. Tapi jangan jadikan omongan orang identitas kita. Saya ulangi, jangan jadikan omongan orang rasa berharga kita. Karena keberhargaan kita tidak ditentukan dari omongan orang dan penilaian orang. Tapi rasa berharga kita karena kita adalah umat kepunyaan Tuhan dan itu cukup. Amin. Penerimaan dan penolakan orang tidak menambah dan mengurangi identitas dan rasa berharga kita. Jadi kalaupun saudara mengalami kegagalan, it's okay. Ada orang mengalami kegagalan rasanya hancur dunia. Ya, dan mereka sudah tiada lagi yang kuharapkan. Ya, gak bisa terima kegagalan saudara. Saudara, kegagalan itu juga episode hidup manusia. Kita harus terima kenyataan itu. Dan itu tidak membuat kita menjadi hancur, tidak. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menerima kita. Dan Tuhan berkata, ayo bangkit jadi pemenang. Amin. Saudara, kita bisa menghadapi penolakan. Kita bisa menghadapi kehilangan. Kita bisa menghadapi kegagalan. Kita bisa menghadapi apapun dalam dunia ini yang memang sudah jatuh dalam dosa dan di bawah kuasa si jahat, sudah rusak saudara. Tapi semua itu tidak membuat kita menyerah. Karena pemenang bukan orang yang tidak pernah kalah atau gagal. Pemenang adalah mereka yang tidak pernah menyerah.
Dan saya berdoa kita semua adalah para pemenang, amin. Kalaupun kita gagal, kalaupun kita kalah, kita bangkit lagi, kita bangun lagi, amin. Bangkit bersinar terang, amin. Karena kita punya Tuhan, kita punya roh yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Saya berdoa supaya kita semua dibebaskan dari berhala penerimaan. Bebas dari berhala penerimaan. Karena kita tahu identitas kita, rasa berharga kita ditentukan dari apa yang Kristus telah lakukan buat kita. Yesus menjadi manusia, Allah jadi manusia, menebus dengan darah yang mahal. Kristus mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan itu cukup. Christ is enough. Kita gak usah kejar pengakuan orang, gak usah kejar penerimaan orang. Saudara, capek sampai akhir hidup gak pernah ada orang yang benar-benar akan terima kita sepenuhnya. Gak ada. Gak ada. Penilaian orang berubah-berubah. Saudara ya, gak ada orang yang benar-benar terima kita sepenuhnya. Gak ada saudara. Yang terima kita sepenuhnya itu hanyalah Tuhan pencipta kita, penebus kita. Amin. Manusia tidak pernah bisa mengisi kekosongan dalam batin kita. Saya ulangi, kekosongan batin kita gak pernah bisa diisi oleh manusia. Yang bisa mengisi kekosongan batin kita itu hanyalah Tuhan. Karena Dia yang menciptakan kita. Kita berasal dari Dia. Oleh Dia dan bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita semua berharga. Selain itu, saudara, ada satu teks di Alkitab yang menurut saya ini juga harus jadi kekuatan untuk kita semua, saudara, bahwa kita semua aman dalam kedaulatan Bapa yang penuh kasih. Kita semua aman dalam kedaulatan Bapa yang penuh kasih. Saya baca Matius 10 ayat 29 sampai 31 dikatakan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Remeh, gak banyak orang peduli dengan burung pipit saudara. Burung pipit itu hal remeh, receh. Orang gak peduli dengan burung pipit, tapi sudah perhatikan, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi. Ini sesuatu yang remeh, orang gak peduli. Tapi lihat, tidak ada satu pun jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakmu. Tidak ada satupun yang remeh di hadapan Tuhan. Saya gak tahu saudara, mungkin saya gak tahu ya. Mungkin ada orang tua yang meremehkan anaknya ya. Mungkin kita orangnya. Bisa apa kamu? Ya, lihat tuh kokoh, lihat tuh Cici, pinter, cantik, ganteng, kamu bisa apa? Mungkin ya. Kalaupun ada saudara diremehkan keluarga, saudara merasa hidupmu penuh dengan kelemahan, kekurangan, gak ada orang yang bangga dengan kita merasa gak berguna ya kita. Kalaupun itu terjadi, ini firman Tuhan saudara, burung pipit diremehkan orang, burung pipit gak ada yang peduli dengan burung pipit. Tapi tidak ada satupun burung pipit jatuh di luar kehendak Bapa. Luar biasa ini firman Tuhan. Ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun. Ada yang pernah ngitung rambut saudara? Halo? Rambut kita sering rontok ya? Halo, betul ya, yang wanita rambut sering rontok. Ada yang pernah ngitung berapa jumlah rambut yang rontok? Halo? Kurang kerjaan. Ya, gak ada yang ngitung ini rambut nih jumlahnya ada berapa saudara, betul? Ini remeh banget, gak ada yang peduli bahkan. Gak ada yang peduli, gak ada yang ngitung rambut saudara, itu berarti remeh. Gak ada yang peduli, gak ada yang perhatiin, gak ada saudara. Tapi lihat, di hadapan Tuhan rambut kepala kita terhitung semuanya. Bahkan tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan atau di luar kedaulatan Bapa. Saudara, itu sebabnya ayat 31 Tuhan Yesus bilang, yuk kita baca ayat 31 ya, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Wow. Bilang kanan kiri, kamu lebih berharga daripada burung pipit. Amin. Kamu lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Karena Yesus mati membayar kita dengan darah yang mahal. Saudara, kalau kita ini murahan, kalau kita ini gak berharga, Tuhan Yesus gak perlu mati mengorbankan darahnya yang mahal. Panggil malaikat aja. Dedi remeh. Malaikat jumlahnya ribuan banyak saudara. Suruh malaikat aja ya, gak bisa. Malaikat tidak senilai dengan kita. Wow, saudara tahu gak harga yang Yesus bayar itu memperlihatkan nilai hidup kita. Dia bayar kita dengan darahnya sendiri. Artinya nilai hidup kita sangat tinggi, amin. Jangan mau hidup murahan. Bilang kanan kiri, jangan mau hidup murahan. Amin. Nilai hidupmu itu sangat tinggi. Jangan tukar nilai hidup saudara untuk sesuatu yang
remeh ya, jangan jual hak kesulunganmu ya kalau Esau. Jangan jual untuk hal-hal yang sementara yang ada di dunia ini. Dunia dan segala keinginannya akan lenyap saudara. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, amin. Jangan tukar apapun yang dalam hidup kita. Jangan pernah tukar karena hanya Yesus Kristus yang layak dan pantas menerima seluruh hidup kita. Dunia gak layak menerima hidup kita. Kita hanya dipersembahkan buat Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang mau bayar kita. Dunia gak mau bayar kita dengan darahnya. Dunia gak mau mati buat kita. Mana manusia yang mau mati buat kita, saudara, orang-orang yang berdosa ini. Hanya Yesus satu-satunya pribadi yang mau mati buat kita. Itu sebabnya hanya Yesus yang layak dan pantas menerima yang terbaik dari hidup kita. Amin. Seperti lagu tadi, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu. Yang termulia berkenan bagimu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Amin. Karena Dia sudah memberi yang terbaik. Ya, yes, I love you because you first love me. Aku mengasihimu karena Engkau lebih dulu mengasihi aku. Yang kedua, yang terakhir saudara, prinsip kedua untuk kita bisa mengelola dan mengatasi rasa takut sehingga hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan adalah yang pertama kita harus menghidupi identitas kita di hadapan Tuhan. Kalau kita berharga, ya, kalau kita ada dalam kedaulatan Bapa yang penuh kasih, itu sebabnya kita gak perlu takut. Yang kedua, saudara, kita harus menghidupi perbuatan-perbuatan Tuhan bagi kita. Kita harus kenal perbuatan Tuhan bagi kita. Coba kita baca sekali lagi ayat ini ya. Yesaya 41 ayat 10. Kita baca bersama sekali lagi. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahasa Inggrisnya, fear not for I am with you. Be not dismayed. Bahasa Ibraninya, ini dismayed, bahasa Ibraninya tuh juga sama. Jadi bukannya bimbang sih, tapi jangan tercengang-cengang. Ya, bukan bimbang, tapi jangan tercengang-cengang. Artinya memang akan ada banyak goncangan yang terjadi di tahun ini. Dan tahun-tahun berikutnya memang skalanya akan menjadi lebih besar, yang akan bisa membuat banyak orang tuh gak cuma takut, tapi mereka tercengang-cengang. Sesuatu yang gak pernah terjadi gitu. Ya, kalaupun itu terjadi, firman Tuhan berkata, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. I will help you, I will uphold you with my righteous right hand. Saudara, inilah jaminan Tuhan, inilah perbuatan Tuhan. Nah saudara, dalam budaya kuno pada waktu itu, tangan kanan itu simbol dari kekuatan. Ya, jadi tangan kanan itu simbol dari keperkasaan saudara. Kalau sudah lihat Mazmur 118 ayat 15-16, dikatakan suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Saudara, tangan kanan itu bicara tentang keperkasaan. Tangan kanan itu bicara tentang kekuatan. Itu sebabnya kenapa kita tidak perlu takut dan bimbang atau tercengang-cengang, tidak perlu, karena ada tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa yang akan membawa kita kepada kemenangan. 2023 tahun untuk bangkit jadi pemenang. The year to rise up, be victorious. Amin. Apapun masa lalu kita, entah itu positif, negatif, apapun kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, tidak boleh mendikte identitas kita, tidak boleh mendikte dan mendefinisikan siapa kita, karena kita berharga dalam genggaman tangan kanan Tuhan yang membawa kepada kemenangan itu, saudara. Ya, saya pernah lihat IG story-nya Evandi beberapa minggu yang lalu ya, kalau nggak salah. Evan itu sempat ambil quotes dari seorang pastor dari gereja di Bandung, saudara ya, Pastor Ashley ya. Nah saya kutip ya Van, saya ikut kutip, saya coba masuk ke
IG-nya Pastor Ashley dari gereja Els ya. Pastor Ashley berkata begini, hidup dalam Tuhan itu aman, walaupun prosesnya nggak selalu nyaman. Saya setuju saudara ya. Makanya saya kutip juga, hidup dalam Tuhan itu aman, meskipun dalam prosesnya itu tidak selalu nyaman untuk kita jalani. Halo, betul nggak? Karena dalam menjalani hidup dalam Tuhan itu kita perlu mengalami interupsi. Hal-hal yang saya udah pernah share tentang interupsi ya. Interupsi itu sesuatu yang memutus apa yang kita udah planning, apa yang kita sudah rancangkan, apa yang kita sudah rencanakan. Kita tuh akan hadapi interupsi dalam hidup kita. Sesuatu yang gak sesuai ekspektasi, sesuatu yang gak sesuai perencanaan, sesuatu yang gak sesuai keinginan, sesuatu yang gak sesuai harapan. Kita alami, minggu lalu istri saya ngalamin, udah mau ke gereja jam 1:20 saudara ya. Udah mau ke gereja, tiba-tiba elevator di rumah misi rusak saudara ya. Dia udah siap, kita semua udah ready, udah mau berangkat gitu. Kami di lantai 12. Jadi saudara bisa bayangkan stroller, kemudian bawa tas dan lain sebagainya. Jadi itu tidak mungkin. Jadi saya bilang tenang aja, ini paling sebentar aja. Nanti ditelepon aja manajernya, panggil tukang reparasi. Kamu tetap bisa ke gereja, nanti naik taksi aja gitu. Oh iya oke sip. Kenyataannya jam 3:30 baru benar itu elevator saudara ya. Jadi saya akhirnya mengambil keputusan untuk turun tangga, karena saya bawa laptop ya saya harus segera tiba di sini jam 2. Jadi saya bisa tiba ya tapi istri saya yang tadinya udah pengen ibadah awal tahun ya tanggal 1 Januari udah rapi semua, udah siap berangkat gitu sama anak kami Ereno gitu, udah ready, dia juga udah happy, udah mau, tiba-tiba interupsi terjadi, nggak jadi, akhirnya online minggu lalu saudara. Hal-hal seperti itu bisa dialami oleh kita saudara. Tapi istri saya tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Dia bilang, bersyukur ada online ya, bisa lihat YouTube gitu. Jadi artinya coba kalau misalnya nggak ada online, nggak kayak kehilangan banget gitu momen di awal tahun ibadah bersama. Tapi puji Tuhan online, dia memang seorang yang selalu berpikir benar, suci, mulia, adil, dan sedap didengar. Filipi 4 ayat 8. Selalu pikirannya itu penuh dengan ucapan syukur saudara ya. Jadi saya banyak belajar dari dia ya. Nah jadi saudara memang kita akan alami interupsi, nggak nyaman, kita akan mengalami proses di mana kita harus rela berubah, rela diajar, rela dibentuk. Emang enak saudara berubah itu ya, berubah bukan sesuatu yang enak, nggak banyak orang mau berubah saudara. Kita kan punya comfort zone saudara masing-masing ya, kita punya zona nyaman. Itu bukan sesuatu yang gampang, orang kalau zona nyamannya itu amarah gitu ya, orang kalau zona nyamannya itu menyimpan kemarahan, itu susah untuk mengampuni saudara. Karena itu sudah zona nyamannya dia tuh nyaman sekali dengan menyimpan kemarahan, hidup dalam amarah, hidup dalam kepahitan gitu ya. Jadi disuruh mengampuni itu, wah itu beratnya bukan main saudara, itu sudah jadi zona nyaman dia ya. Dari kecil mungkin dia sudah belajar bagaimana hidup dalam amarah, hidup dalam kepahitan gitu ya. Sehingga ketika terluka, wah itu akan disimpan terus luka itu sampai kapanpun gak mau dilepas-lepas, tapi bukan di sini ya. Di sana-sini banyak saudara, dan saya percaya tidak ada di tempat ini, amin. Karena kita mau belajar untuk berubah, sekalipun itu bukan sesuatu yang nyaman buat daging kita, bukan sesuatu yang enak buat daging kita. Tetapi karena kita tahu perbuatan Tuhan yang setia menyertai dan mengasihi kita. Dan dia selalu berkata bahwa hidup di dalam Tuhan itu selalu aman. Itu sebabnya kita juga mau belajar. Sekalipun tidak nyaman, kita mau mempersembahkan hidup kita bagi dia. Amin saudara. Ya ini sebuah kebenaran yang harus kita hidupi. Bahwa hidup dalam Tuhan itu aman meskipun prosesnya gak selalu nyaman. Dan saya akan akhiri dengan ayat ini saudara. Kisah Rasul pasal 2 ayat 32 dan 33 ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah itu kan, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Saudara, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke sorga, dan duduknya Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, itu semua dilakukan oleh Allah Bapa dengan tangan kanannya. Jika Bapa sudah menunjukkan kedahsyatan tangannya dalam diri Yesus, ketika dia mengalahkan ketakutan terbesar kita, yaitu maut, kematian, kebinasaan kekal.
dia sudah kalahkan itu. Maka dia juga pasti bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan kita yang lain dan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Kalau musuh terbesar manusia sudah dikalahkan, ketakutan terbesar manusia yaitu kebinasaan kekal sudah dikalahkan, maka dia juga pasti akan mengalahkan segala ketakutan-ketakutan lain. Saudara sedang takut, mungkin ada yang sedang bergumul mengenai jodoh. Aduh, ada gak yang mau? Ya, ingat penyebab pertama rasa takut, ketidaktahuan. Aku nikah umur berapa ini? Bukan masalah mau nikah umur berapa, ada yang mau atau enggak, itu masalahnya. Ada banyak orang ketar-ketir, ketakutan, ketidaktahuan penyebab pertama ya. Aduh, jodohku siapa ya? Aku nanti nikah umur berapa ya? Enggak tahu, karena enggak tahu ada yang mau atau tidak, ya enggak? Saudara, ketidaktahuan. Tapi juga bisa ketidakmampuan. Udah tahu. Ada orang, ini saya cuma cerita aja ya. Ada orang udah tahu pacarnya ini temperamen, ya, udah tahu pacarnya ini suka mukul, suka melakukan kekerasan, udah tahu. Ya, tapi dia tetap nekat. Karena apa? Love is blind katanya. Apa? Love is blind. Cinta itu buta. Jadi iya sih, memang dia mukul, dia kasar, ngomongnya kotor, temperamen, suka bohong. Tapi aku udah terlanjur cinta. Yeah. Jadi dia udah tahu nih ya. Aku udah terlanjur cinta. Jadi aku tetap mau nikah sama dia. Dengan pikiran nanti aku bisa mengubah dia. Ada loh orang yang mikir begitu. Ya ada orang yang mikir, gak apa-apa aku nikah aja. Ini saya ngomong banyak orang pikirannya kayak begini nih. Jadi saya nikah aja dalam nama Yesus. Nanti bisa berubah lah orang ini ya. Kan ini mitos pernikahan nih, mitos ya. Kan orang makin dewasa, makin tua makin dewasa. Jadi dia mikir nanti seiring berjalannya waktu orang itu pasti berubah lah. Seiring berjalannya waktu kalau umurnya udah banyak pasti dia akan menjadi baik lah. Ya gak akan kasar lagi, gak akan ngomong kotor lagi. Ya jadi aku udah cinta buta gitu. Maksudnya udahlah jadi tetap nikah. Padahal orang udah bilang jangan nikah. Ya, tapi nekat saudara ya. Dan kenyataannya udah menjalani pernikahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tidak ada perubahan dalam diri pasangannya. Ya, saya harus ngomong nih, kan banyak yang belum menikah. Saudara jangan nekat-nekat begitu. Cinta itu tidak buta, cinta itu harus melek. Halo, amin? Ya, saudara kalau pacaran harus kenali betul-betul pasanganmu itu saudara. Dan jangan nekat. Kalau saudara tahu orang ini berbahaya, ya putusin. Putusin saudara ya. Jangan bilang oh nanti makin tua, itu mitos saudara. Makin tua makin dewasa itu mitos pernikahan. Kenyataannya enggak begitu. Kenyataannya saudara tetap harus berlinang air mata menghadapi orang yang saudara pilih itu. Saudara takut, kenapa? Karena enggak bisa mengubah dia. Jadi bukan hanya ketidaktahuan, ketidakmampuan juga bisa membuat orang takut. Ketidakmampuan, ternyata aku enggak bisa berkuasa mengubah dia. Ya iyalah. Yang bisa mengubah orang itu hanyalah Tuhan dan orang itu sendiri. Tuhan mau mengubah juga, Tuhan itu ketok pintu. Tok tok tok, mau buka enggak? Halo, betul enggak? Kalau orang yang enggak mau buka, bisa enggak? Tuhan menghormati kehendak bebas. Tuhan menghormati, Tuhan enggak akan paksa. Emangnya perampok? Tuhan bukan perampok. Dia ketok. Kan ada ayatnya di Wahyu pasal 3. Aku mengetok pintu, barang siapa membuka pintu, aku masuk makan bersama dia. Tapi kalau nggak mau dibuka pintunya, Tuhan akan masuk nggak? Halo? Ya enggak lah. Tuhan itu lembut. Dia kasih kita free will. Dia kasih kita free choice. Jadi saudara harus hati-hati. Jangan bilang, oh dalam nama Yesus dia nanti pasti bisa berubah. Enggak. Saudara ya, enggak. Ada orang yang sampai akhir hidupnya, sorry saya harus ngomong, sampai akhir hidupnya tetap nggak berubah. Jadi yang berubah bukan orang lain. Siapa yang harus berubah? Ini salah satu tips pernikahan saudara. Kita yang harus memperbesar penerimaan kita buat orang itu. Kita yang harus memperbesar kasih kita buat orang itu. Karena bisa jadi orang itu gak berubah sampai seumur hidupnya. Jadi kitalah yang harus sangkal diri dan pikul salib. Karena saudara udah pilih sendiri. Jadi saudara harus sangkal diri, pikul salib bersama dengan orang yang tidak berubah. Iya.
Kok Dedi bisa ngomong gitu? Emang ada? Ada saudara, fakta-fakta itu ada. Ya, dalam realitas saya melihat rumah tangga yang 20-30 tahun tetap berantem terus, tetap aja gak berubah-berubah. Ada saudara, ada. Udah sampai tua kok gak belajar-belajar, katanya pengalaman guru terbaik. Itu udah banyak pengalaman, udah menikah 30 tahun lebih tetap aja berantem. Berantemnya juga halnya itu lagi saudara ya. Gak berubah-berubah suaminya. Saya ngadepin itu juga, saya lihat kenyataan itu. Makanya saya ngomong sama saudara yang belum menikah. Saudara, cinta jangan buru-buru ya. Saudara harus benar-benar menanti-nantikan Tuhan. Amin. Ya, menanti-nantikan Tuhan, saudara harus mengandalkan Tuhan. Halo? Percayalah saudara, kalau Tuhan panggil saudara untuk menikah, pasti ada yang mau saudara ya, amin. Jadi menurut saya yang perlu digumulin bukan jodoh saya siapa sih, tapi saudara harus tanya gini, Tuhan panggilan saya apa ya, panggilan saya menikah atau gak menikah. Kalau panggilannya menikah, Tuhan pasti siap untuk mengorbankan salah satu anaknya buat saudara ya. Kalau memang panggilannya menikah saudara, Tuhan pasti akan kirimkan anaknya yang tunggal saja, ya anaknya yang tunggal saja, Tuhan Yesus dia kirim buat kita, halo amin. Kalau Tuhan panggil saudara untuk menikah, dia juga pasti siap untuk korbankan salah satu anak, karena anak-anak Tuhan ada banyak di dunia ini ya, dia akan berikan juga kepada saudara ya. Jadi yang perlu saudara gumulin itu bukan jodoh saya siapa, tapi panggilanmu nikah atau enggak ya. Kalau panggilannya nikah, tenang aja saudara, amin. Iya, tapi saya ngomong tenang aja bukan berarti saudara di kamar terus gak bergaul, gak bangun hubungan, gak dandan ya, gak mempercantik karakter, ya enggak, karakternya harus dipercantik dong, karakternya harus di-upgrade, harus gaul. Ya, kadang-kadang ketakutan itu ada bagusnya juga sih ya, karena kadang-kadang ketakutan itu memberikan kita alarm gitu ya, supaya kita lebih mau bergaul ya, lebih mau mempercantik karakter kita gitu, karena yang penting sekarang karakter lah saudara ya, karena ada banyak sekali orang-orang yang cantik, ganteng, keren ya. Tapi begitu ketemu masalah, depresi. Langsung ketemu masalah, gangguan jiwa. Aduh katanya generasi strawberry ya. Strawberry itu kan cantik, indah, keren gitu ya. Tapi begitu jatuh langsung ambruk. Penyok, bukan penyok apa sih, bonyok ya, bahasa apa itu ya. Jadi strawberry katanya generasi strawberry anak-anak muda, tapi tidak anak-anak muda di BIC. Dia anak-anak muda di BIC adalah anak-anak yang kuat dan tangguh, amin. Iya, kita gak akan bonyok karena masalah, kita gak akan hancur karena masalah ya. Kita cantik, keren, luar dalam, amin, haleluya. Ya, kita bukan generasi strawberry, karena tahun inilah tahun untuk bangkit jadi pemenang. Haleluya, kenapa saya jadi ngomong ini? Oke, sekarang ini saudara saya akan ajak kita untuk bangkit berdiri dan kita baca ayat ini bersama-sama. Setelah itu kita akan masuk dalam doa ya. Kita baca Yohanes 10 ayat 27 sampai 29. 2, 3, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jangan takut 2023, amin. Jangan bimbang, jangan tercengang-cengang karena kita kenal identitas kita di hadapan Tuhan, kita umat kepunyaan Tuhan, kita berharga. Kristus menghargai dan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna dan kita mengenal perbuatan Tuhan bagi kita bahwa Dia menyertai kita dengan tangan kanannya yang kuat dan perkasa yang akan membawa kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan di sepanjang tahun ini. Amin untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead
apapun yang sedang bergejolak di hatimu, datang Tuhan terima kita. Tangannya terus pegang kita erat-erat. Gak pernah dilepaskan, gak pernah saudara. Di setiap musim hidup kita, Tuhan ada di situ. Di tempat tergelap dalam diri kita, ada Tuhan di situ. Di tempat yang paling tersembunyi, ada Tuhan di situ. Ya kemana kami bisa pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Engkau selalu bersama kami dimanapun kami berada. Dalam kerapuhan kami sebagai manusia, Engkau tetap topang kami dengan tangan-Mu dan tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak. Tidak pernah Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kami mau terus menghidupi identitas kami sebagai umat perjanjian yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih buat penerimaan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kami terus berjalan masuk di tahun ini dengan penuh harapan. Karena kami tahu perbuatan Tuhan bagi kami, penyertaan-Mu, tangan kanan yang kuat dan perkasa itu akan membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan di sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Masa depan kami aman dalam perlindungan Tuhan, aman dalam kuasa Tuhan. Masa depan kami penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memeteraikan ini kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di hari ke-8 di tahun yang baru ini Tuhan. Kami bersuka cita di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami pulang, kami juga rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan kita yang setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dan kita bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua orang yang siap untuk terima kemenangan demi kemenangan di sepanjang tahun ini katakan amin. Haleluya. Silakan duduk, sudah dikasih Tuhan. Oh, Brian datang ya? Oke, betul? Brian, tadi saya lihat. Yes, kita mau berdoa buat Brian. Sebentar saya minta waktunya saudara ya. Brian akan kembali ke US saudara ya. Jadi dia, Brian biar Brian cerita lah ya. Saya undang Brian maju ke depan untuk cerita sedikit mengenai pengalaman di Korea ini saudara ya. Beliau US Army dan saya bersyukur sekali beliau orang yang setia bahkan ketika campnya dipindah ke Pyeongtaek Seoul itu jauh saudara ya. Pyeongtaek Seoul itu sekitar 2 jam gitu ya. Brian tetap datang tiap minggu, dia juga aktif di KUL kita, Community of Love. Bahkan bantu kita ketika retreat kemarin melayani keyboard ya. Jadi silakan Brian ceritalah Brian, kasih sedikit saja dia nggak mau kesaksian katanya, nggak mau panjang-panjang ya, sedikit aja ya kata-kata buat kita semua. Bahasa Inggris juga boleh ya. Aku pertama kali kesini tahun lalu dikenalin sama Ko David. So aku nggak punya banyak cerita, cuman terima kasih aja udah jadi keluarga kedua. Waktu aku nggak punya siapa-siapa. Shout out to the Jukjon family, shout out to Sam yang udah ke Singapura, sama semua yang anak-anak di sini yang gaul-gaul semua. Thank you udah jadi teman dan my fellow brothers and sisters in Christ. Thank you untuk Ko Dedi juga, sama Ko Kevin yang udah jadi gembala gereja dan Ko Sinchon, Salty and Lit Let's Go.
Ya, gitu aja. Ya, kita berdoa ya buat Brian ya, haleluya. Sekali lagi kita angkat tangan kita yuk. Bapak, kami bersyukur buat kehadiran Brian selama di Korea. Sungguh jadi berkat buat kami semua Tuhan. Dan kalau Brian akan kembali ke US melanjutkan kehendak Tuhan, pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, kami percaya tangan kanan Tuhan yang kuat dan perkasa itu akan membawa dia terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Apa saja yang diperbuat berhasil dan perjalanan hidupnya beruntung Tuhan. Bahkan di tengah goncangan dia tidak tergoncangkan Tuhan. Dan hidupnya terus Tuhan pakai menjadi blessing bagi keluarganya, bagi komunitas gereja nanti di sana Tuhan, bagi orang-orang yang ada di tempat kerjanya Tuhan. Kami percaya hidup Brian akan berakar, bertumbuh dan berbuah berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami persembahkan anakmu ini masa depannya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Amin.